Diskusi bersama para narasumber kita sore hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang tema diskusi kita hari ini, yaitu kepemimpinan Indonesia dalam G20 Education Working Group, apa manfaatnya bagi kita? G20 atau G20 merupakan forum kerjasama internasional yang beranggotakan 19 negara dan organisasi antar pemerintahan Uni Eropa. Pada tahun 2022, Indonesia memegang presidensi G20 dan selama masa presidensi, Indonesia berperan dalam menetapkan agenda prioritas dan memimpin serangkaian pertemuan G20 dari berbagai sektor. Ada banyak isu yang menjadi pembahasan dalam forum G20, salah satunya adalah isu pendidikan. Pada presidensi G20 Indonesia tahun ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memimpin kelompok kerja bidang pendidikan atau Education Working Group. Untuk membahas lebih lanjut terkait manfaat G20 Education Working Group bagi Indonesia, webinar Silaturahmi Merdeka Belajar kali ini akan membahas secara komprehensif dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Yang pertama ada Bapak Iwan Syahril, Chair of G20 Education Working Group, yang juga merupakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pak Iwan, apa kabar Pak Iwan? Kabar baik Mbak Arta, terima kasih. Apa kabar juga semuanya? Baik. Yang kedua, kita juga sudah kedatangan Dila Amran, yaitu Tim Strategi Komunikasi Kantor Staf Presiden. Selamat sore Mbak Dila. Sore Mbak Arta. Kemudian ada juga Bapak Gunawan Zaki, National Program Officer Education dari UNESCO. Selamat sore Pak Zaki, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat sore Mbak Arta, alhamdulillah sehat. Baik, nanti juga kami akan kedatangan Bapak Anwar Sanusi selaku Chair of G20 Employment Working Group yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, kalau begitu Bapak Ibu langsung saja kita mulai ke sesi pertama diskusi kita pada sore hari ini. Pertanyaan pertama langsung saja saya tujukan kepada Bapak Iwan Syahril selaku Chair of G20 Education Working Group. Pak Iwan, pada pertemuan pertama Education Working Group yang telah berlangsung pada tanggal 16 hingga 18 Maret yang lalu, itu mengusung 4 agenda prioritas. Apakah boleh dijelaskan Pak, apa saja 4 agenda prioritas tersebut dan apa yang melatar belakangi penetapan agenda prioritas Education Working Group? Terima kasih Mbak Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Memang ini sebuah perhelatan yang cukup signifikan tentunya bagi Indonesia menjadi presidensi untuk G20 di 2022 ini, dan Kemendikbudristek mendapat amanah untuk memimpin Education Working Group. 4 agenda yang menjadi prioritas di Education Working Group itu adalah pertama, Universal Quality Education atau pendidikan berkualitas untuk semua. Kedua, Technologies in Education atau teknologi digital untuk pendidikan. Yang ketiga, Solidarity and Partnership, solidaritas dan kerjasama. Dan keempat, The Future of Work Post COVID-19, masa depan dunia kerja sesudah pasca COVID-19. Ketika kita sebelumnya untuk menggodok apa yang akan menjadi isu-isu yang akan agenda di Education Working Group, tentunya ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Pertama, kita melakukan telaah terhadap Education Working Group sebelumnya. Agenda-agenda apa yang telah dibahas, mulai dari pertama kali ada Education Working Group, tahun 2018 melalui presidensi Argentina, lalu tahun 2020 di presidensi Arab Saudi, dan tahun lalu presidensi Italia. Ini melatar belakangi kita melihat bagaimana tema-tema yang telah ada bisa kita lanjutkan, ada konsistensi atau kontinuitas dari tema-tema tersebut, dan juga kita melihat tema-tema apa yang relevan yang perlu untuk kita kedepankan, terutama sesudah ada disrupsi pandemi dan recovery, pemulihan sesudah pandemi ini. Di sini kita mendapat inspirasi tentunya dari kebijakan-kebijakan di Merdeka Belajar yang sudah ada 18 episode ini. Besok persis ada Merdeka Belajar yang ke-19. Jadi ini Merdeka Belajar ini kebijakannya salah satunya tentunya bagaimana kita sebagai sebuah negara bisa keluar atau bisa pulih dari pandemi COVID-19 dan terus kedepannya semakin baik lagi. Nah, sesudah itu kita juga melakukan dialog dengan berbagai organisasi, baik itu di dalam negeri maupun internasional, untuk mendapatkan berbagai telaah-telaah kekinian, tren untuk dunia global, apa yang paling relevan, isu-isu yang paling mendesak, yang paling urgent di dalam konteks pendidikan secara global. Kita berbicara misalnya dengan UNESCO, dengan UNICEF, World Bank, dan OECD, dan think tank lainnya yang membantu kita untuk memahami
apa yang isu yang paling relevan dan yang paling mendesak untuk menjawab tantangan pendidikan di masa kini, masih pemulihan pandemi ataupun beyond, pasca dari pandemi itu sendiri. Oke, baik. Nah, tadi menyambung jawaban Pak Iwan ya terkait dengan episode Merdeka Belajar yang selama pandemi ini, meskipun sudah 2 tahun terakhir kita dihadapkan dengan pandemi, tapi Kemendikbudristek juga sudah meluncurkan 18 episode Merdeka Belajar, termasuk yang besok akan diluncurkan menjadi 19 ya Pak. Betul. Nah, apa sebenarnya melalui G20 ini, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Kemendikbudristek kepada dunia melalui pertemuan Education Working Group dalam kaitannya dengan program Merdeka Belajar? Iya, salah satu yang ingin kita kuatkan itu adalah komitmen tentang pendidikan berkualitas untuk semua, atau quality education for all. Ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena pandemi ini salah satu yang masalah yang timbul sangat luar biasa yang harus kita adalah melebarnya kesenjangan atau widening the gap antara kehilangan pembelajaran. Jadi kehilangan pembelajaran ini sebelumnya sebelum pandemi pun sebenarnya sudah terjadi krisis pembelajaran, namun diperparah dengan pandemi tersebut. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lebih rentan, dampaknya ini lebih parah. Nah, ini yang menjadi komitmen kita. Jadi misalnya kita tahu di Merdeka Belajar kita memiliki kebijakan BOS Majemuk atau BOP Majemuk, atau kalau di dalam terminologi dalam konteks global nih equitable financing. Jadi pendanaan pendidikan yang berkeadilan, di mana BOS Majemuk atau BOP Majemuk itu tidak one size fits all. Daerah-daerah memiliki indeks kemahalan yang lebih besar itu mendapatkan pendanaan pendidikan yang lebih besar. Nah, ini kan merupakan terobosan-terobosan yang tentunya kita perkenalkan pada forum G20 di dalam diskusi-diskusinya, dan ini yang kemudian menurut saya menjadi relevan bahwa kita harus menguatkan komitmen untuk pendidikan berkualitas untuk semua. Jadi bagaimana bersama-sama kita menanggulangi masalah ini, mungkin saling berbagi praktek-praktek baik antar negara G20 sehingga kita dapat berbagi solusi satu sama lain. Dan yang kedua, Mbak Arta, itu adalah komitmen untuk terutama nih tema kita yang ketiga yang kemarin mendapat sambutan yang sangat baik ya dari negara yang hadir, baik negara G20 maupun dari special invitees, negara undangan khusus, dan juga organisasi internasional, yaitu solidaritas dan kerjasama. Menanggulangi masalah-masalah yang ada saat ini, dan bagaimana kita melakukan reimajinasi ekosistem pendidikan di masa depan, kita harus menguatkan solidaritas, jadi kalau bahasa kitanya itu gotong royong, ada perasaan empati secara sosial dan bekerja sama untuk menanggulangi masalah bersama-sama. Dan kerjasama-kerjasama ini bisa dalam bentuk berbagai macam, dan ini menjadi tema yang kemarin ketika kita dalam diskusi G20 sangat diapresiasi oleh negara G20. Bahkan dalam beberapa sambutannya negara-negara tersebut malah juga ikut menggunakan terminologi gotong royong, dan ini menurut saya sangat membanggakan tentunya buat Indonesia. Baik, jadi program Merdeka Belajar itu dikemas menjadi 4 isu prioritas yang diangkat dalam Education Working Group, demikian ya Pak Iwan ya? Betul Mbak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya saya ingin beralih ke Bapak Gunawan Zaki, National Program Officer Education dari UNESCO, sebagai perwakilan dari organisasi internasional. Pak Zaki, saya ingin bertanya, sebenarnya secara garis besar seperti apa situasi pendidikan di dunia saat ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Mbak Arta. Kondisi pendidikan global saat ini mungkin kita katakan sudah mulai ada perbaikan di sana-sini, dalam hal kalau sebelum di tahun 2021 kita masih berbicara tentang pertemuan tatap muka ataukah dilaksanakan berapa persen dan sebagainya. Secara global data UNESCO menunjukkan bahwa saat ini siswa yang sudah menghadiri sekolah atau datang ke sekolah secara langsung dan sekolah yang sudah dibuka oleh pemerintah di seluruh dunia itu sudah membaik dari sebelumnya, namun belum kita katakan 100% itu sudah semua siswa sudah hadir di sekolah. Masih ada beberapa
negara yang memang tingkat kehadiran siswa di sekolah masih belum 100%. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara untuk memastikan bahwa pembelajaran akan terus berkelanjutan dengan apapun metode yang digunakan itu semakin baik dan semakin baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sudah seperti kebijakan bersama dalam dunia pendidikan yang sudah diadvokasi oleh UNESCO, UNICEF dan World Bank bahwa school reopening atau pembukaan kembali pertemuan tatap muka itu harus tetap mengedepankan safety and security dari peserta didik itu sendiri. Dan berdasarkan dari informasi yang UNESCO terima, banyak sekali hampir semua negara melaksanakan rekomendasi terkait dengan safety and security. Kalau kita menyebut dengan prokes yang sudah dilaksanakan, bahkan juga banyak negara yang sudah menjadikan vaksin sebagai salah satu persyaratan mutlak untuk melaksanakan pertemuan tatap muka. Artinya memang sudah semakin baik dan semakin baik. Kemudian yang ketiga yang tentu yang ingin saya sampaikan, peran dari UNESCO di sini tentu UNESCO tetap mendukung, mendampingi negara-negara anggota, dalam hal ini Kementerian Pendidikannya, untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tetap berlanjut dengan metode yang sudah disepakati sesuai dengan kebijakan di masing-masing negara, apakah blended learning atau hybrid, ataukah itu kita namakan misalnya pertemuan tatap muka langsung, dengan mempertimbangkan protokol-protokol yang memang sudah disepakati secara global. Jadi seperti itu Mbak Arta, proses pembelajaran sudah semakin baik dan memang sekarang sudah dalam data-data dan analisa UNESCO menunjukkan bahwa sekolah sudah mulai dibuka, walaupun memang belum semua sekolah dibuka di seluruh dunia. Oke. Baik, Pak Zaki, tadi kan Pak Iwan juga sudah menjelaskan 4 agenda prioritas yang diangkat oleh Kemendikbudristek dalam Education Working Group. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan UNESCO terhadap 4 agenda prioritas yang diangkat oleh Kemendikbudristek di Education Working Group ini, Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami dari UNESCO mengucapkan selamat atas terselenggaranya First Education Working Group, Pak Iwan, dan seluruh rekan-rekan yang ada di Kemdikbudristek yang telah melaksanakan tanggal 16 sampai 18 Maret yang lalu, dan kami dari UNESCO sangat mengapresiasi usaha keras dan juga komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa isu-isu pendidikan yang diangkat di G20 ini, Indonesia Presidensi, itu menjadi global movement. Nah, kalau misalnya apa tanggapan kami dari UNESCO, mungkin sebelum saya merespons itu Mbak Arta, saya akan katakan bahwa Indonesia ini kalau bagi UNESCO itu sudah banyak memberikan kontribusi dan inovasi pendidikan yang diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia. Saya beri contoh, Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi adalah pemenang dari UNESCO King Sejong Literacy Prize. Ini adalah terkait dengan peningkatan literasi buta aksara di Indonesia. Jadi terkait dengan literasi, Kemdikbudristek itu sudah sangat diakui oleh dunia melalui penghargaan yang sudah diterima oleh UNESCO. Kemudian juga Kemdikbud juga itu menerima apresiasi dari UNESCO terkait dengan bagaimana menjadikan pendidikan ini melihat untuk kedepannya, Education for Sustainable Development, dan program-program inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Kemdikbudristek itu sudah diapresiasi oleh UNESCO dan sudah dilaksanakan, sudah diimplementasikan juga di beberapa negara. Kemudian pada tahun 2016, UNESCO juga memberikan penghargaan kepada Kemdikbudristek terkait dengan bagaimana Kemdikbud sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan inovasinya untuk memastikan gender mainstreaming, kesetaraan gender dalam program pendidikan. Dan yang terakhir adalah apresiasi dari UNESCO terhadap inovasi-inovasi terkait dengan pendidikan berjenjang khusus untuk guru yang dalam hal ini spesifik diterima oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Republik Indonesia tahun 2018, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia sebelum masuk ke G20 presidensi kita 2022 ini sudah banyak kontribusi nyata yang diberikan oleh Kemdikbudristek kepada masyarakat pendidikan di seluruh dunia. Dan kalau misalnya tadi pertanyaan Mbak Arta, apa pandangan UNESCO terhadap 4 prioritas utama yang diusung oleh Kemdikbudristek pada G20 saat ini, tentu kami sangat mengapresiasi. Pertama, apresiasi sekali bahwa isu-isu yang prioritas yang
usulkan atau dibangun, dikembangkan oleh Kemdikbud ini adalah prioritas-prioritas yang memang saat ini dibutuhkan. Kalau tadi Pak Iwan mengatakan tentang universal quality education, di mana SDG, agenda pembangunan berkelanjutan itu juga menetapkan bahwa tahun 2030 kita harus mencapai beberapa target yang memang itu merupakan bagian dari gerakan global, gerakan bersama. Dan Kemdikbud menyambut ini dengan program-programnya yang sudah tadi sangat inovatif disampaikan oleh Pak Iwan, dan juga dilingkan dengan kondisi kekinian karena kita dihadapkan dengan COVID. Jadi tadi Kemdikbud mencoba mengemas itu, dan kami dari UNESCO sangat mengapresiasi inovasi terkait dengan bagaimana digital technologies in education, bagaimana itu bisa merangkul untuk meningkatkan kembali agar learning never stops. Itu kampanye UNESCO mengatakan learning never stops, dan itu dengan Kemdikbud sangat baik sekali diimplementasikan dalam program Merdeka Belajar, dan ini merangkul semua lapisan masyarakat. Dan tadi yang terpenting dari itu semua ada dua prioritas yang memang kita anggap ini sangat-sangat Indonesia sekali, dan mudah-mudahan ini bisa gemanya nanti sangat mendunia, yaitu tentang solidarity and partnership yang Pak Iwan tadi sampaikan, bahwa semangat gotong royong yang kita bangun di Recover Together, Recover Stronger ini adalah ruhnya G20 di Indonesia. Untuk pendidikan ini sangat penting, dan Kemdikbud sudah menerapkan itu dan akan membawa good stories, good lesson learned, good practice ini menjadi bagian dari education movement di seluruh dunia. Tentu yang terakhir, kami juga sangat mengapresiasi dari prioritas yang disampaikan oleh Kemdikbud terkait dengan bagaimana kita melihat future work-nya. Kita Indonesia sangat banyak dengan sekolah pendidikan vokasi dengan beraneka ragam kompetensi, dan kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita menjadi laboratory of knowledge juga untuk post work after COVID. Jadi secara umum UNESCO sangat mengapresiasi ide-ide dan juga inovasi yang disampaikan oleh Kemdikbud dalam hal ini untuk G20. Kita berharap tentunya ke depannya semua negara akan menjadikan Indonesia sebagai referral bagi mereka ya untuk 4 prioritas utama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Demikian Mbak Arta. Baik, terima kasih Pak Zaki. Jadi memang isu-isu prioritas yang diangkat oleh Kemendikbudristek dalam Education Working Group ini memang sudah sejalan dengan langkah-langkah untuk menuju target SDG 2030 begitu ya Pak Zaki ya? Ya, tepat sekali. Baik, terima kasih Pak Zaki. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Dila selaku tim strategi komunikasi kantor staf Presiden. Mbak Dila, sebenarnya apa manfaat keketuaan G20 bagi Indonesia, Mbak? Wah, banyak nih. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya mau merinding dulu tadi dengar kata-kata gotong royong digaungkan di negara asing. Itu tujuan besarnya Indonesia nih. Gimana kita bisa kerjasama, jadi kata kuncinya kerjasama, kolaborasi, nggak cuma di domestik kita, tapi di internasional. Itu manfaat besarnya G20 sebenarnya. Tapi mungkin kalau kita di breakdown gitu ya, satu persatu gitu manfaat kita. Satu jelas roda ekonomi berputar. Saya kemarin udah hadir ke acaranya Trade and Investment, itu bersama Kemenperin, sama Kemendak, sama BKPM. Itu vendornya itu dari Solo. Bikin baju panitia tuh semua berapa ratus orang tuh semua dari Solo. Saya yakin kemarin di Jogja juga Pak Iwan juga bikin yang sama tuh. Vendor-vendor kita pakai orang lokal gitu ya, walaupun IO-nya mungkin dari nasional, tapi semua pihak mendukung. Rantai pasok pariwisata kita, aircraft kita itu semua ke bawah. Dengan G20 ini besar sekali soalnya kan. Dan itu kita ada 100 lebih meeting, 120-an meeting, kebayang manfaatnya buat kita semua ngungkit ekonomi kita di saat butuh bangkit dari pandemi. Terus kedua budaya, ini saya juga Pak Iwan, saya mau mengucapkan terima kasih banget. Ini para delegasi dibawa untuk pakai jarik, patehan gitu ya, belajar mana, itu saya seneng banget baca beritanya gitu ya. Dan saya dengar dari teman-teman juga, dari para delegasi juga sampai nanya itu, nanti yang berikutnya ada gini juga kan ya gitu. Mereka semua senang banget. Promosi budaya udah jelas, kebayang itu delegasi dari Meksiko, India, Italia, semua deh.
mereka pulang akan bawa cerita mengenai budaya kita dan filosofinya. Jadi nggak cuma berhenti di bahwa ini jarik gitu ya, tapi mereka ngerti nih kenapa komposisi teh kita seperti itu, pegunungan kita yang menghasilkan teh seperti apa. Itu kalau dari Kemendikbud jelas jagonya ya, itu untuk tahu filosofi-filosofi seperti itu. Tapi ini nggak cuma Kemendikbud yang lakuin, kita punya 11 working group, kita punya 10 engagement group, semuanya melakukan hal yang sama di semua delegasi. Jadi kebayang itu teman-teman nggak cuma di pendidikan, tapi teman-teman misalnya di sektor kesehatan, mereka pulang ngerti apa itu gamelan gitu. Itu promosi budaya yang mungkin kalau kita masang iklan di apa namanya di media asing gitu ya, atau nggak bahkan di Times Square gitu, nggak sama nilainya, udah jauh itu di atas itu nilainya. Itu yang kedua, promosi budaya. Ketiga ya otomatis jelas substansi ya. Secara substansi tadi Pak Iwan juga udah bilang kalau bekerja sama dengan lembaga internasional, dengan expert, dengan negara-negara lain, kita mendapatkan insights, kita mendapatkan contoh-contoh praktik baik, kita sebagai chair yang bisa ngelihat di praktik baik apa nih yang bisa kita terapkan di Indonesia. Tentu ketika memoderasi 4 isu ini, teman-teman dari Education Working Group juga pasti mementingkan kepentingan nasional juga gitu. Jadi kepentingan nasional sangat kental di dalam 4 isu yang sudah disebut tadi, dan juga kita mendapatkan kasarnya first hand knowledge lah gitu mengenai apa sih yang bisa kita terapin, terobosan-terobosan apa, inovasi apa yang cocok dengan Indonesia, dan kasarnya bisa colongan duluan gitu karena kita tahu duluan nih banknya, terus kita terapin gitu. Jadi buat misalnya kayak menjawab tadi future of work gitu, itu kan sebuah substansi, sebuah isu yang sangat penting sekali ya, future of work di berbagai lini gitu ya. Kita ada transformasi digital, kita ada energy transition, itu teman-teman dari Dikbud perlu sekali banyak muatan untuk bisa memformulasikan gimana nih Merdeka Belajar bisa mengakomodir perubahan-perubahan dunia gitu ya, ketidakpastian global yang Pak Jokowi sering bilang. Nah itu kita mendapatkan praktik baik yang sangat bagus, dan saya yakin langsung dirumuskan lah sama teman-teman di yang megang kurikulum gitu. Nah itu kapan lagi? Ini benar-benar di saat G20 ini pas banget, di saat kita semua lagi bangkit, kita dapat banyak masukan, dan kita bisa merumuskan supaya kita bisa bangkit lebih kuat. Kurang lebih begitu Mbak Arta. Ya, jadi memang banyak sekali manfaat keketuaan G20 ini bagi Indonesia ya Mbak. Tadi kalau saya rangkum sedikit, Mbak Dila bilang berarti roda ekonomi berputar. Karena ini kita juga lihat ya, working group itu kan diadakan di berbagai daerah di Indonesia ya Mbak ya. Jadi secara langsung dan tidak langsung juga membangun ekonomi daerah gitu kan Mbak. Kemudian juga kita mempromosikan budaya Indonesia ke negara-negara dunia, dan juga kita mendapatkan first hand knowledge untuk kepentingan nasional kita. Begitu. Baik, yang kedua, Mbak Dila, pertanyaannya adalah seberapa penting dukungan masyarakat pada presidensi Indonesia, termasuk di dalamnya untuk sektor pendidikan, Mbak? Oke, dukungan ya. Saya ulang sekali lagi, perhelatan besar. Kami di kantor staf Presiden mungkin ngerasa ini perhelatan terbesar yang pernah kita pegang di saat kita lagi mau bangkit lagi dari pandemi gitu. Jadi memang ini kan pada awalnya kan dulu harusnya India ya tahun ini ya. Lalu Indonesia karena tahun depan kita pegang presidensi, jadinya kata Presiden udah kita di 2022 gitu. Ini tuh arisan sebenarnya, G20 itu kayak forum arisan government, top 20 government di Indonesia. Ini arisannya cuma datang 20 tahun sekali nih. Jadi kita jadi tuan rumah nih. Nggak akan datang lagi dalam waktu dekat gitu. Kalau kita hitung berarti 2042 lah kurang lebih. Kebayang isu-isu yang sekarang dibahas itu nanti akan terus sampai 2042 di saat kita pegang presidensi G20 lagi. G20 sendiri merepresentasikan 85% perdagangan dunia, 75% investasi internasional, 2/3 penduduk dunia. Jadi kalau nggak didukung masyarakat, pemerintah nggak mungkin bisa jalan sendiri. Kita tuh punya banyak elemen, misalnya kayak akademisi, tentunya pelajar, mahasiswa, semua juga menjadi bagian dari praktek baik yang kita tampilkan ke dunia
gitu. Ini kan di G20 kan kita akan nunjukin leadership Indonesia kayak aku pernah bahas sama Pak Iwan soal sama yang tadi disebut sama Pak Zaki juga, gimana kita apa namanya no issue mengenai gender exclusion di dunia pendidikan kita, itu kasarnya isunya sudah selesai gitu ya. Ini harus kita tampilkan ke dunia gitu. Gimana sih kita dulu mengatasi supaya nggak ada gender discrimination di dunia pendidikan. Dan sekarang terbukti gitu ya, kita punya banyak scholars perempuan dan nggak ada inilah, kita kalau nyari panas itu udah nggak bingung lah gitu kasarnya, banyak perempuan-perempuan hebat di luar sana. Nah, ini kalau yang berperan kan masyarakat, scholars tadi yang berperan, akademisi tadi yang berperan, para guru, para apa namanya kepala sekolah yang punya inovasi hebat-hebat gitu ya, yang bisa bikin terobosan. Jadi kalau misalnya nggak ada barangnya nih gitu, nggak ada yang bisa kita tampilkan yang dilakukan oleh para sahabat Dikbud ini, ya kita bisa apa gitu? Kita nggak punya kesempatan untuk menunjukkan leadership Indonesia. Makanya peran masyarakat untuk nunjukin inovasi tadi, gimana mereka di lingkungannya masing-masing menjawab tantangan-tantangan yang mereka hadapi sehari-hari, itu tuh jadi satu kesatuan utuh dalam kita nunjukin leadership Indonesia dalam menjawab tantangan global gitu. Jadi nggak bisa sendiri, nggak bisa pemerintah doang, pemerintah cuma fasilitator jelas gitu, tapi yang melakukannya semua adalah semua elemen masyarakat. Jadi kalau misalnya elemen masyarakat yang nggak ngerasa bahwa apa yang kami lakukan, apa yang mereka lakukan itu bukan bagian dari G20 yang sedang mencoba menjawab tantangan global, itu nantinya ada diskoneksi di situ gitu. Makanya kami ngajak semua masyarakat, yuk bersuara, yuk respon terhadap isu-isu tadi, 4 isu itu kan penting sekali ya. Yuk kasih solusi gitu, gimana caranya nih, atau nggak bahkan lebih baik nih kasih lihat nih gimana kita apa namanya mengatasi kesenjangan digital di dunia edukasi gitu kan. Saya yakin banyak guru-guru di daerah yang sulit akses gitu ya, pasti punya banyak solusi yang sebenarnya bisa ditiru oleh negara lain. Di situ leadership kita bisa tunjukkan ke dunia melalui G20. Gitu, Mbak. Baik, jadi memang dukungan masyarakat itu sangat penting sekali pada presidensi Indonesia, karena memang pada akhirnya itu dari Indonesia untuk Indonesia ya Mbak ya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dila atas penjelasannya. Dan saat ini kita juga sudah tergabung dengan Bapak Anwar Sanusi, Chair of G20 Employment Working Group, dan juga sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Pak Anwar, selamat sore. Apa kabar Pak Anwar? Selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, terima kasih atas undangannya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Bu Dila, dan juga Pak Gunawan ya, atas waktunya untuk bisa kita sharing. Ini luar biasa tema yang diambil ini simple, manfaatnya bagi kita. Ngapain kita capek-capek kalau nggak ada manfaatnya kan? Pertanyaan simpelnya kan gitu. Ya, Pak Anwar, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di webinar Silaturahmi Merdeka Belajar, karena tadi saya juga sudah bertanya ke Pak Iwan, Pak Zaki, dan juga Mbak Dila. Sekarang nih saya mau bertanya langsung saja kepada Pak Anwar ya Pak. Yeah. Jadi tadi Pak Iwan sudah menjelaskan Pak, ada 4 agenda prioritas dalam Education Working Group. Kalau saya rangkum kembali, keempat agenda prioritas tersebut adalah pendidikan berkualitas untuk semua, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan dunia kerja pasca COVID-19. Nah, pertanyaannya Pak, apakah dari 4 agenda prioritas Education Working Group ini ada benang merah atau cross-cutting dengan agenda prioritas yang diusung oleh Employment Working Group dalam presidensi G20 Indonesia, dan bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pengampu Employment Working Group melihat persilangan isu di kedua working group ini? Silakan Pak Anwar. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, dan juga terima kasih dari Pak Dirjen, Pak Iwan sudah menyampaikan 4 isu ya. Saya mungkin agar biar tadi persimpangannya jelas, saya ingin menyampaikan juga 4 isu yang juga diusung oleh Kemenaker selaku pengampu untuk Employment Working Group EWG.
Kalau boleh kami dikasih untuk bisa sharing ya. Kalau boleh, tapi kalau memang enggak ya karena waktu, kami kan begini, dalam hal ini kita berangkat dari employment working group untuk menentukan isu-isu ini. Selain kita juga mempertimbangkan aspek isu-isu yang selama ini sudah dibahas dari serangkaian employment working group dari presidensi sebelumnya. Dan yang kedua adalah tantangan-tantangan terkait dengan ketenagakerjaan yang harus kita respon, terutama adalah tantangan-tantangan kekinian dan juga kira-kira manfaatnya apa yang akan didapat di Indonesia. Oleh karena itu kami mengusul 4 isu besar. Kalau temanya itu adalah turunan dari tema besar kan recovery together, recovery stronger. Kalau kita adalah improving working condition to recover together. Bagaimana kita melakukan peningkatan atau perbaikan yang namanya kondisi ketenagakerjaan untuk kita pulih secara bersama. Nah, oleh karena itu kita melihat ada 4 isu besar yang memang ini sangat erat untuk kita bisa situasi ketenagakerjaan ini bisa ada peningkatan atau improvement. Yang pertama tentunya isu terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Kita melihat bahwa yang namanya pandemik ini kan juga sudah memberikan dampak yang sangat signifikan kepada sektor ketenagakerjaan. Kalau di Indonesia ini kan ada 19 juta orang, tapi kalau seluruh negara yang ada di G20 161 juta. Nah, oleh karena itu setelah ini pandemik selesai, ini kan kita bagaimana isu yang terkait dengan kita bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah pasar kerja yang inklusif. Jadi dan juga afirmatif terhadap pekerja yang layak untuk pekerja penyandang disabilitas. Jadi kita akan dorong bahwa pasar kerja ini tidak boleh mengeksklusifkan, tapi adalah menginklusifkan, terutama kita dorong orang-orang yang penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. Saya rasa ini sangat erat sekali dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, Mbak tadi ya, dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Yang namanya adalah pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan. Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ini memiliki yang namanya keterkaitan urusan untuk mengelola SDM. Memang ada semacam kita kata pembagian tugas yang relatif kita cukup jelas. Kalau yang namanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ini kan aspek pendidikan. Kalau kami kan aspek pelatihan. Muaranya sama, bagaimana SDM unggul Indonesia itu bisa kita ciptakan. Kita bisa mendorong bahwa dan kondisi saat ini, kondisi bonus demografi ini betul-betul kita manfaatkan dengan baik, dengan pendidikan dan keterampilan yang semakin meningkat. Ini yang tadi menjawab pertanyaan yang sebetulnya adalah bagian dari isu yang ketiga yang kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespon dunia kerja yang terus berubah. Kita melihat adanya pandemik mengakselerasi orang untuk bisa melakukan pekerjaan dengan pola yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan orang harus datang ke tiap kantor setiap hari, kalau sekarang kan enggak. Tapi pada esensinya, dimanapun dia bekerja, perlindungan sosial ketenagakerjaan harus menyertai. Tidak boleh ibaratnya hanya ketika ada di pekerjaan mereka mendapatkan haknya. Tapi ketika dia working from home, dia tidak mendapatkan haknya. Jadi itu yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan pertama tadi. Dan saya yakin kami dan terima kasih berkali-kali saya diundang dan juga kami mengundang Pak Dirjen, Pak Iwan untuk bareng-bareng kita mengusung gimana momentum G20 presidensi kita ini. Ini adalah kita bisa memberikan istilahnya adalah benchmarking untuk peningkatan kualitas SDM kita menuju SDM unggul Indonesia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Anwar. Ini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pandangan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap masa depan dunia kerja pasca COVID-19, Pak? Ya, pandangan kami begini, artinya ke pasca COVID-19, ini kan istilahnya ada menyisakan praktek-praktek baik yang masih sangat relevan untuk kita lanjutkan. Terutama adalah kita tidak istilahnya bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya teleworking. Dengan adanya sekarang adalah ekonominya ekonomi digital, artinya kan kita sangat bisa melakukan pekerjaan dari manapun. Sehingga tentunya hal-hal yang sifatnya kebaikan-kebaikan yang sebelumnya itu sudah istilahnya ada ketika masa pandemik harus kita lanjutkan. Tinggal kita istilahnya adalah menyesuaikan saja, kemudian aturan regulasi-regulasi baru untuk bisa betul-betul merespon situasi pasca pandemik ini. Pertama tadi adalah teleworking harus juga disertai dengan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang sepadan mereka dengan bekerja dengan pola yang sebelumnya. Yang kedua, yang tidak kalah penting, pada saat pandemik ini, kita ini memiliki semacam kondisi ketenagakerjaan yang didominasi oleh para talenta-talenta muda. Dan saya yakin talenta-talenta muda ini memiliki kemampuan yang luar biasa dari aspek kognisi. Literasi digital mereka saya rasa lebih cepat, lebih advance dibanding generasi sebelumnya. Namun kekurangannya, mereka ini kadangkala tidak memiliki, mohon maaf, kesetiaan yang tinggi terhadap sebuah profesi. Mereka istilahnya gampang sekali menukar yang namanya pekerjaan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Nah, ini harus kita fasilitasi dengan regulasi yang cukup, yakni misalnya adalah pembayaran yang tidak hanya didasarkan pada upah per bulan, upah yang atau harian, bisa saja upah dasarnya adalah berbasis kepada upah per jam. Dan juga hal-hal yang lain, saya rasa dengan kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi, ini akan gampang mendorong kita saling tadi konsep merdeka belajar. Jadi merdeka belajar, kampus merdeka, ya, ini akan sangat juga menemukan esensinya pada saat ini ketika kolaborasi Kemnaker dengan yang namanya Kemdikbud Ristek ini terjadi. Kami dalam hal ini, istilahnya selama ini, mainstream kami kan di dalam keterampilan, korelasinya dengan dunia industri. Nah ini kalau kita lakukan, kita dekatkan, tentunya kita akan mengurangi fenomena yang saat ini sering terjadi dikarenakan mismatch dari sisi keterampilan, pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Baik horizontal mismatching atau vertical mismatching. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Anwar. Jadi memang harus ada sinergi ya Pak antar kementerian lembaga kalau kita bicara tentang masa depan dunia kerja masa depan itu agar kita juga bisa mempersiapkan angkatan kerja yang siap untuk menghadapi dunia kerja di masa depan khususnya pasca COVID-19. Baik, terima kasih Pak Anwar. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali perbincangan kita di sesi pertama ini. Namun sebelum kita melanjutkan untuk perbincangan kita selanjutnya di sesi kedua, mari kita simak terlebih dahulu video jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Presidensi G20 Indonesia yang telah diterima Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember 2021, menurut saya momentumnya sangat tepat. Karena kita di Indonesia dan semua negara di dunia saat ini sedang berupaya bangkit dari pandemi COVID-19. Selama pandemi ini, saya belajar dan berefleksi tentang banyak hal. Saya belajar dari para guru yang tidak menyerah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap berlangsung, serta para seniman dan pelaku budaya yang terus menghasilkan karya-karya kreatif dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Selain itu juga, saya semakin sadar pentingnya gotong royong. Salah satu nilai dasar dari bangsa kita,
yang sekarang menjadi semakin penting untuk membantu kita untuk pulih dan bangkit. Itulah kenapa presidensi G20 Indonesia tahun ini mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Gotong royong adalah poin yang penting, gagasan mendasar yang menjalankan roda gerakan Merdeka Belajar, khususnya dalam penerapan kurikulum prototipe yang saat ini mulai diterapkan sebagai opsi bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran berbasis proyek dan memerdekakan guru dalam merancang proses belajar dengan dibantu platform Merdeka Mengajar. Dengan kurikulum prototipe, pembelajaran jadi lebih menyenangkan, berfokus kepada kompetensi yang esensial dan juga relevan. Sehingga membantu kita mencapai 4 tujuan prioritas dari Education Working Group, yaitu pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta dunia kerja pasca COVID-19. Ibu dan Bapak, berbicara tentang kehidupan pasca pandemi, kita juga harus memikirkan cara untuk mewujudkan sustainable living. Sehingga anak-anak kita di masa depan masih tetap bisa hidup berdampingan dengan alam. Saya sekarang sudah mulai memberi contoh dan membiasakan anak-anak saya untuk sama sekali tidak menggunakan plastik di rumah dan mengurangi sampah. Dan satu hal lagi yang penting, yaitu belajar mencintai alam semesta. Seperti yang sudah diajarkan oleh generasi sebelum kita lewat warisan budaya dan kearifan lokal. Inilah yang menjadi tujuan utama dari rangkaian kegiatan kebudayaan yang melibatkan penggerak budaya Indonesia serta negara-negara G20 menuju Ministerial Meeting on Culture, yaitu mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan dengan kembali ke akar budaya. Dan pada hari ini, isu-isu prioritas dari bidang pendidikan dan kebudayaan pada G20 akan dibahas lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Syahril, selaku Chair Education Working Group, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Anindito Aditomo, selaku Alternate Chair Education Working Group, dan Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid, selaku Koordinator Ministerial Meeting on Culture. I would also welcome fellow ministers of G20 countries, special invitees and international organizations to Indonesia, as well as invite all stakeholders to improve the quality of education to promote sustainable living for our better future. Let's put recover together, recover stronger into concrete and meaningful actions. Dengan semangat untuk pulih dan bangkit bersama, saya ingin mengajak semuanya untuk menguatkan gotong royong agar kita bisa menyukseskan presidensi G20 Indonesia serta mewujudkan merdeka belajar, merdeka berbudaya. Aku memanggil dunia untuk bersama-sama Indonesia mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua melalui teknologi digital yang bermanfaat bagi semua serta solidaritas dan kemitraan demi masa depan generasiku. Aku juga memanggil dunia untuk kembali ke budaya agar bersama kita dapat menciptakan kehidupan yang berkelanjutan demi kami semua warga dunia, calon pemimpin di masa depan. Baik, sahabat Dikbud, mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang semakin menarik. Kita akan masuk dalam pendalaman materi kepemimpinan Indonesia dalam G20 Education Working Group, apa manfaatnya bagi kita. Langsung saja saya akan bertanya kembali kepada Bapak Iwan Syahril selaku Chair of G20 Education Working Group. Pak Iwan, pada isu prioritas Education Working Group tahun 2022 ini kan berbicara mengenai solidaritas dan kemitraan atau lebih dikenal dengan istilah gotong royong ya Pak ya. Dan dari pertemuan Education Working Group yang pertama yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat bahwa negara-negara anggota G20 juga melakukan hal yang serupa, baik dalam skala nasional maupun internasional. Nah, apakah dari pertemuan pertama Education Working Group yang sudah berlangsung kemarin, akan ada peluang-peluang bagi Indonesia untuk bermitra dengan negara-negara lain di bidang pendidikan, Pak Iwan? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Arta. Dan
Jawabannya simple sebenarnya, peluangnya sangat lebar, dan inilah sebenarnya salah satu tadi menambahkan yang dari Mbak Dila sampaikan ya, keuntungan buat Indonesia dengan kita menjadi presidensi G20 ini akan meningkatkan kesempatan kita pun untuk melakukan berbagai macam bentuk kerjasama di berbagai sektor, termasuk dalam hal ini sektor pendidikan. Misalnya di pertemuan kemarin kita melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, baik itu misalnya dengan Australia, di mana kita membicarakan kemungkinan untuk penguatan kerjasama di bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi, di mana dengan kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita telah melakukan serangkaian program dengan Australia, tapi bisa jauh lebih terbuka lagi. Terutama karena dalam pertemuan di G20, kita membangun semangat untuk bergerak bersama-sama. Yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar, kita melakukan semacam movement bersama-sama, supaya kita bisa menyelesaikan isu-isu global. Nah, dalam hal ini, misalnya tentang ketenagakerjaan, bagaimana Australia mengapresiasi kebijakan Kampus Merdeka, unbundling tertiary education, jadi cara kita melihat pendidikan tinggi itu berbeda dengan sebelumnya. Kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Bagaimana melakukan mobilitas, baik itu mahasiswa maupun para dosen. Jadi misal dengan mahasiswa itu, kita ada namanya Student Mobility Awards ya, di mana kita mengirim mahasiswa untuk ke kampus-kampus di seluruh dunia, termasuk di Australia, dan ini sangat diapresiasi oleh pemerintah Australia, dan kita juga ingin nanti melakukan kerjasama yang lebih baik lagi. Juga misalnya kolaborasi antar dosen untuk melakukan riset untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan yang urgent bagi penyelesaian isu-isu global. Juga kita melakukan pertemuan bilateral dengan Spanyol misalnya juga kemarin, di mana dalam hal ini Spanyol menekankan kepada bahasa dan budaya, dan ini juga menarik karena mereka juga membuka kesempatan untuk khususnya bagaimana selain yang tadi mobility, apakah itu mahasiswa maupun juga dosen-dosen antara Spanyol dan Indonesia, juga guru-guru bahasa, terutama bahasa Spanyol ya. Dan itu kita melakukan negosiasi untuk bisa sebanyak mungkin guru-guru kita yang bahasa Spanyol bisa mendapat beasiswa khusus dari pemerintah Spanyol, bukan saja di Indonesia tapi bahkan juga bisa ke Spanyolnya. Dan ini adalah hal yang kita lakukan karena kita menjadi presidensi G20, dan ini visibility kita dan presence kita tuh akan jauh lebih memiliki posisi yang sangat strategis dalam melakukan kerjasama. Uni Emirat Arab juga salah satu kemarin yang kita melakukan bilateral, di mana mereka sangat tertarik dengan terobosan-terobosan Merdeka Belajar, dan mereka ingin misalnya bekerja sama dalam hal pengembangan kurikulum, pengembangan teknologi. Walaupun mereka mungkin kelihatannya juga sudah lebih advance, tapi mereka juga mengapresiasi apa yang Indonesia sudah lakukan, dan kita akan mencoba untuk menindaklanjuti. Sudah ada MOU dengan Uni Emirat Arab sebelumnya ternyata, tapi ada hal-hal yang perlu kita perluas lagi. Nah, ini akan terus kita lakukan, dan beberapa negara bahkan sebelum pertemuan tingkat menteri pun ada yang seperti Brazil itu spesial, ada spesial staffnya yang datang ke Jakarta ya untuk mengawal G20, termasuk untuk di bidang education, sampai kayak berumah gitu loh di Indonesia selama beberapa bulan karena betul-betul ingin menguatkan kerjasama dengan Indonesia. Dan Belanda ya, yang Belanda di mana Belanda itu ingin membuat sebuah terobosan-terobosan untuk kerjasama di bidang pendidikan dengan Indonesia, dan sampai mereka merencanakan beberapa bulan ke depan. Jadi artinya nanti ada sebuah staf-staf khusus yang akan dikirim dari Belanda, di kedutaan Belanda di sini, yang nanti akan mendalami berbagai macam kerjasama, karena sekali lagi mereka mengapresiasi apa yang kita lakukan dalam kebijakan-kebijakan di Merdeka Belajar. Nah, inilah menurut saya peluang-peluang kerjasama yang muncul, yang dengan kita menjadi presidensi G20 akan meningkatkan potensi kita untuk bisa mengakselerasi transformasi pendidikan di dalam negeri. Pada saat yang bersamaan tentunya kita secara global mengawal isu-isu global yang tadi sudah kita sampaikan, tapi pada saat yang bersamaan tentunya ada benefit buat transformasi pendidikan yang kita kawal. Dan jangan lupa,
Ini mungkin tidak terlihat, tapi saya merasakan sendiri. Dengan Pak Anwar sekarang saya juga bisa jauh lebih mengenal, saling bersilaturahmi gitu ya, kita saling mengundang, dan dengan kementerian-kementerian lain, dengan Mbak Dila, dengan Pak Zaki, ini kita jadinya kayak lebih kompak karena kita jadi satu pasukan nih, kita satu tim, we are Indonesian team, tim Indonesia. Dan ini Bapak Ibu percaya atau tidak, ini menguatkan rasa kebersamaan kita di dalam pemerintahan itu ya melalui G20 ini, karena kita saling bantu dengan Kominfo, dengan Bu Mira itu pasti berkali-kali, karena Bu Mira pasti yang selalu yang paling dicari untuk masalah jaringan dan lain sebagainya, memastikan itu oke untuk standar G20, dengan Kementerian Kesehatan, dengan semua pihak. Jadi ini luar biasa menurut saya, bentuk kemitraan itu bukan saja secara kita dengan negara lain, tapi juga dengan kita sendiri. Jadi multidimensi dampak dari gotong royong, spirit gotong royong di G20 ini. Dan ini menurut saya hal yang tentunya sangat baik untuk penyelesaian berbagai macam isu di berbagai sektor, termasuk di sektor pendidikan. Demikian Mbak Arta. Ya, dalam kaitannya kebermanfaatan dengan untuk masyarakat dunia ya Pak Iwan ya, terutama bangsa Indonesia, apa harapan Kemendikbudristek dari pertemuan Education Working Group yang masih akan berlangsung hingga bulan Juli mendatang, Pak? Baik, pertama kita ingin dengan presidensi Indonesia di G20, khususnya di Education Working Group, kita berdiskusi dan saling nanti mendalami bagaimana mencari atau menghasilkan ide-ide solusi untuk masalah-masalah pendidikan yang sangat urgent, yang sangat mendesak dalam konteks global. Seperti tadi saya sampaikan, di seluruh negara, di seluruh dunia, negara-negara itu merasa bahwa kesenjangan karena pandemi ini itu semakin melebar, dan bagaimana semua negara itu berupaya untuk menyelesaikan atau menanggulangi masalah kehilangan pembelajaran atau learning loss supaya tidak terjadi lebih parah, karena dampak learning loss itu kita sudah ketahui dari berbagai macam studi itu permanen. Dan kita bisa luar biasa untuk recovery-nya itu akan lama gitu ya. Nah, terutama untuk kelompok-kelompok yang rentan. Nah, disinilah kita tentunya, karena negara G20 ini, Bapak Ibu, kita tidak hanya satu kayak negara yang maju saja, ada dari benua Afrika, ada dari benua Eropa, ada dari benua Asia, ada dari benua Australia, dan ada dari benua Amerika. Jadi dengan berbagai keragaman dari negara-negara di G20 ini, dan juga special invitees, Indonesia dalam hal ini kita sangat spesifik ingin menghadirkan suara-suara dari negara-negara berkembang. Kita mengundang misalnya dari CARICOM, dari Caribbean, dari Pacific Islands, dari African Union, dan lain sebagainya, untuk menghadirkan bagaimana berkembang juga bisa saling bertukar ide dan menghasilkan sebuah kesepakatan nantinya melalui deklarasi menteri yang menjadi solusi untuk masalah-masalah pendidikan global untuk recover together, recover stronger, pemulihan kita bersama-sama dan lebih kuat lagi. Dan selain itu, kita juga malah menghasilkan nanti ada semacam studi ya, atau semacam laporan yang merupakan sebuah, nanti kita sedang berproses analisis dari berbagai macam praktek baik dari negara-negara G20 dan negara-negara special invitees, undangan khusus, yang kita harapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi berbagai negara, bukan saja negara G20, dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan dalam pemulihan pasca pandemi ini. Inilah menurut saya yang akan menjadi hal yang sangat kita butuhkan, dan menunjukkan kepemimpinan Indonesia memimpin bukan saja nanti negara G20, karena dampaknya akan bisa beyond negara G20 dalam menghasilkan solusi-solusi untuk tantangan pendidikan global pada saat ini. Semoga juga sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Dila, harapan dari Pak Presiden juga bahwa G20 ini akan menjadi bagian atau katalis dari pemulihan ekonomi global yang inklusif. Kita tahu fondasi yang keputusan-keputusan yang kita ambil dalam sistem pendidikan saat ini itu merupakan hal yang sangat fundamental atau fondasi bagi dunia kerja di masa yang akan datang. Karena kita perlu SDM untuk dunia kerja yang semakin unggul, semakin baik, untuk bisa mewujudkan mimpi kita bersama, terutama bangsa Indonesia, yaitu Indonesia Emas,
di tahun 2045, dan itu merupakan hal yang kita bangun dari sekarang, bukan nanti ketika mendekati 2045 itu kita lakukan pada saat ini. Jadi mudah-mudahan itu menjadi G20 ini menjadi mengakselerasi upaya kita mentransformasi pendidikan sehingga menghasilkan SDM unggul yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju, semakin mandiri, semakin berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan, komprehensif sekali penjelasannya. Saya akan beralih sekarang ke Bapak Anwar Sanusi, Chair of G20 Employment Working Group. Pak Anwar, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pengampu kelompok kerja G20 bidang ketenagakerjaan, apa saja faktor yang harus dipersiapkan dalam membangun angkatan kerja yang siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja, khususnya pasca COVID-19? Silakan Pak Anwar. Terima kasih Mbak. Jadi faktor apa saja yang harus kita siapkan? Tentunya untuk kita bisa menang dalam kompetisi, terutama adalah post COVID-19, itu adalah menyangkut masalah kompetensi. Skill yang harus dikuasai untuk dia bisa berkompetisi di dalam satu arena kompetisi ketenagakerjaan. Saya rasa memang kita saat ini masih menghadapi persoalan misalnya adalah terkait dengan adanya satu mismatch di dalam mensuplai kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kalau kita lihat pasar, sebetulnya pasar tenaga kerja ini baik dari sisi domestik ataupun dari sisi global ini masih sangat tinggi. Akan tetapi ada sesuatu yang memang dalam hal ini belum terkelola dengan baik, yakni adanya sistem informasi ketenagakerjaan yang mampu memberikan jembatan antara aspek demand dan supply ketenagakerjaan. Kita setiap tahun, saya rasa mungkin data yang kita gunakan, jadi digunakan juga oleh Pak Dirjen, yakni data lulusan yang masuk angkatan kerja, ini kurang lebih setiap tahun sekitar 2,5 sampai 3 juta. Nah, pada saat yang bersamaan sebetulnya ke pasar ketenagakerjaan domestik ini juga membutuhkan banyak sekali istilahnya adalah serapan untuk mereka bisa masuk ke dalam lapangan pekerjaan. Kita dengan mengkonsolidasikan data-data yang ada di dalam yang namanya platform ketenagakerjaan, hari ini sudah ada sekitar 100 ribuan pasar kesempatan pekerjaan. Nah, ini kalau seandainya kita tidak melakukan tadi yang namanya bridging ya, tadi untuk kita mendekatkan antara sisi demand dan sisi supply, ini akan ada semacam kita adalah misfortune, ketidakberuntungan kita untuk mengelola kondisi saat ini. Apalagi kalau kita melihat misalnya adalah terkait dengan kebutuhan pasar pekerja migran, ini ternyata juga sangat besar. Tidak jauh dari negara kita, misalnya Singapura, kemudian juga Malaysia, ini membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Terutama memang pasca pandemik ini, di mana mereka ini sangat istilahnya menggantungkan tenaga kerja dari luar negeri, utamanya adalah dari Indonesia. Nah, ini yang kita siapkan, jangan sampai istilahnya persoalan-persoalan yang dulu terjadi ketika kita banyak mensuplai tenaga kerja yang untuk sektor domestik, ini banyak sekali hak-hak yang terutama perlindungan mereka ini tidak bisa kita penuhi, kita kawal dengan baik. Oleh karenanya tentunya kita akan istilahnya memberikan pertama basis yang akan kita perkuat adalah regulasi. Regulasi MOU harus clear. Artinya hak dan kewajiban harus tertuang jelas ketika kita melakukan MOU untuk penempatan tenaga kerja terutama di luar negeri. Dan insya Allah mungkin sebentar lagi kita akan ada MOU. Ini adalah moratorium yang sudah cukup lama dengan Malaysia untuk kita bisa mengirimkan tenaga kerja kita ke Malaysia. Kemudian yang ketiga yang menurut saya ini juga tadi aspek isu yang kita bahas menyangkut job creation. Artinya adalah sustainable job creation. Bagaimana kita istilahnya menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Kami berdiskusi dan kita ada titik singgung atau titik temu yang menurut saya ini adalah sangat efektif antara Kemdikbud Ristek, Kemnaker, dan misalnya Kominfo.
bagaimana ekonomi digital ini menjadi variabel utama untuk kita adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, kita setuju, potensi kita itu masih sangat luar biasa. Terutama ada potensi-potensi yang ada di wilayah-wilayah yang ibaratnya masuk misalnya 3T. Masuk wilayah-wilayah pedesaan, masuk wilayah-wilayah yang selama ini dalam kategori mungkin masih tertinggal atau sangat tertinggal. Nah, untuk itu tentunya perlu tadi bagaimana potensi misalnya sumber daya alam dan sebagainya, ini juga kita siapkan dengan SDM yang cukup, ibaratnya di sini adalah sesuai match dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Satu hal lagi ya, Mbak, mungkin kami juga ingin sampaikan, di dalam isu yang kami usung adalah Human Capital Development. Kita memperkenalkan namanya adalah Community Based Vocational Training. Ya, ini adalah BLK yang dikelola oleh komunitas. Ini kita ingin bahwa yang namanya pembangunan manusia, sumber daya manusia, ini bukan hanya urusan dari pemerintah, tapi juga urusan dari semua pemangku kepentingan, di dalamnya adalah masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah institusi atau lembaga-lembaga keagamaan yang memang selama ini sudah berperan secara optimal untuk bisa memperkuat karakter kebangsaan. Oleh karena itu mereka ini tentunya kita dorong, kita berikan juga adalah kemampuan tambahan untuk membantu mengelola atau memberikan kompetensi kepada tadi adalah masyarakat untuk dia artinya untuk aktivitas yang menyangkut masalah ekonomi. Sehingga dia ada satu produk-produk yang memang akan bisa memiliki nilai tambah yang memiliki nanti kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya rasa itu yang akan kita jelang, kita akan betul-betul prioritaskan, terutama di era post-pandemic COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar. Jadi kalau kita bicara tentang CBVT atau Community Based Vocational Training itu jadi juga dibutuhkan peran dari komunitas begitu ya Pak ya, terutama untuk pengembangan SDM. Seperti itu. Betul. Ya, nah Pak Anwar, terkait dengan kebermanfaatan forum G20 itu sendiri, apa yang hendak didorong oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui G20 Employment Working Group yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia, Pak? Kami begini ya, artinya kita masih menghadapi isu-isu yang sangat serius, terutama misalnya isu terkait dengan tadi inclusive labor market system, artinya adalah pasar tenaga kerja yang lebih inklusif. Ini kan kita masih yang namanya keperpihakan kepada kelompok disabilitas kita itu kan masih kecil. Nah, ternyata ketika kemarin itu isu ini sudah kita bahas. Karena kita sudah melakukan sama dengan Education Working Group, Employment Working Group sudah melakukan first meeting. Namun kami belum melakukan secara luring, tapi kita masih menggunakan daring. Ternyata kita banyak sekali mendapatkan informasi atau katakanlah terutama kebijakan yang memang ini bisa mengakselerasi, terutama adalah kebijakan afirmatif kepada kelompok-kelompok disabilitas ini. Bahkan ada semacam komitmen, istilahnya kita dalam bilateral itu ada semacam concern dari mereka untuk bisa memberikan semacam katakanlah lesson learn yang bisa kita replikasi, bisa kita adaptasi untuk mengakselerasi bagaimana inclusive labor market system ini bisa kita lakukan percepatan. Nah, kemudian yang lain saya rasa hal yang juga istilahnya mendapatkan respon itu adalah terkait dengan human capital development, terutama adalah community based vocational training. Di beberapa negara, terutama negara-negara misalnya India, bahkan kemarin kita Cina juga, ini cukup efektif juga. Kami terutama mungkin arahnya ke depan, bagaimana kita juga bisa melakukan semacam kerjasama teknis yang menyangkut misalnya adalah pertukaran pengetahuan untuk misalnya lembaga-lembaga pelatihan yang dikelola oleh masyarakat. Saya rasa ini sangat penting karena memang ini kalau seandainya pertukaran bisa menyangkut masalah peningkatan kapasitas instruktur contohnya, ini kan juga kita mendapatkan keuntungan tertentu dari isu yang kita dorong ini. Belum lagi kita misalnya nanti membahas terkait dengan isu yang menyangkut masalah
bagaimana istilahnya kita mendorong yang namanya di dalam era baru orang bekerja dari manapun, sistem jaminan sosialnya itu juga bisa tetap bisa dilaksanakan. Negara-negara lain sekarang ini sedang diskusi, sedang kita matangkan, amat sangat misalnya adalah baik momentum ini kalau seandainya ini adalah lahir dari Indonesia, bahwa ada sistem social protection baru, terutama adalah saat pandemik selesai orang masih tetap bekerja dari jarak jauh atau mungkin dikenal dengan istilah macam-macam, salah satunya adalah working from home. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Anwar Sanusi. Selanjutnya saya akan beralih kepada Bapak Gunawan Zaki, National Program Officer Education UNESCO. Pak Zaki, menurut UNESCO, dampak pemulihan apa yang akan dirasakan oleh masyarakat dunia, khususnya Indonesia, dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang nantinya akan dihasilkan melalui forum pertemuan G20 Education Working Group? Terima kasih Mbak Arta. Jadi dari 4 prioritas utama yang digagas oleh Kemdikbudristek, sebenarnya dari diskusi-diskusi yang saat ini berlangsung pun itu sudah mulai memberikan dampak yang sangat positif ya untuk pemulihan di bidang pendidikan, karena dengan adanya forum G20 ini memberikan kekuatan bagi negara-negara, khususnya bagi masyarakat pendidik melalui Kementerian Pendidikan di masing-masing negara, bahwa gerakan-gerakan atau program-program atau kebijakan-kebijakan yang mereka laksanakan selama ini sebenarnya adalah global movement, dan ini tentu sangat bagus bagi Indonesia yang menjadi terdepan dalam mensuarakan hal-hal ini. Kemudian dampak, kalau kita bicara dampak secara langsung yang kita lihat dari sudut pandang UNESCO, tentunya yang pertama akan semakin 4 isu prioritas yang disampaikan oleh Kemdikbud ini akan menjadi sesuatu yang diskusi-diskusi yang sering didiskusikan. Jadi ini tidak menjadi suatu yang akan menjadi sesuatu yang sering diangkat di forum-forum internasional, akan sering diangkat dan menjadikan Indonesia sebagai referral dari source of all this knowledge gitu. Jadi memang sangat bagus kita membawa 4 prioritas utama ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa tentu ini akan memperkuat advokasi atau campaign-campaign pendidikan yang selama ini sudah dilaksanakan dengan bermacam-macam platform, dengan melalui kebijakan, dengan melalui program-program TV, dengan melalui program-program yang lainnya. Ini jadi menguatkan kembali bahwa kita dunia pendidikan ini bisa bersatu bersama-sama untuk memastikan learning never stops yang saya sampaikan di awal tadi, melalui pendekatan-pendekatan yang sudah disampaikan dalam kesepakatan yang dibuat dalam G20 ini. Yang ketiga, kita melihat yaitu akan sangat baik kita bicara tentang pemulihan. Kita bicara bahwa kebijakan pendidikan ini satu negara tentu sangat berbeda sesuai dengan resources, sesuai dengan apa yang mereka hadapi, kemudian juga dengan dinamika pendidikan di masing-masing negara. Setidaknya G20 Indonesia Presidency ini melalui Education Working Group ini memberikan nuansa yang berbeda, memberikan additional nuansa ya kepada ranah pendidikan itu sendiri. Tadi kita sangat jelas mendiskusikan bagaimana nilai-nilai dari gotong royong itu kita angkat dalam pendidikan, baik itu pendidikan formal, non formal, mulai dari PAUD sampai dengan universitas, tingkat universitas, kemudian sampai dengan yang ada di out of school education atau pendidikan luar sekolah. Nah, ini ruh dari semangat gotong royong ini yang bisa menjadikan recovery, education recovery itu menjadi semakin baik lagi. Ditambah dengan bagaimana nanti harapannya kita menjadikan bagaimana gotong royong bermitra dengan semua lapisan masyarakat sebagai salah satu cara yang strategis untuk memastikan bahwa pendidikan ini bisa pulih, pendidikan ini bisa bangkit, bekerja sama melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini pada tahun 2022 ini sangat tepat sekali karena UNESCO juga mengeluarkan sebuah laporan global pendidikan yang kita sebut dengan Global Education Monitoring Report yang tahun ini kita keluarkan, dan tema yang diangkat adalah tentang non-state actors.
Jadi betul-betul memastikan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dalam pendidikan, tetapi semua lapisan masyarakat, non-state actors ini tidak hanya bicara tentang, kalau kita bicara bermitra dengan pihak swasta, tidak hanya sebatas itu, tapi semua lapisan masyarakat harus memberikan dukungan dan penguatan untuk pemulihan pendidikan di kedepannya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Mbak Arta, Bapak dan Ibu, bahwa tahun 2021 kemarin juga UNESCO mengkampanyekan bahwa guru adalah sebagai garda terdepan dalam pemulihan education recovery. Artinya memang sangat tepat dengan program Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kemdikbud, bahwa memang guru adalah sebagai salah satu garda terdepan untuk memastikan bahwa education recovery itu akan berjalan dengan baik, dan tadi dikemas dengan semua prioritas-prioritas utama yang kita angkat dalam G20 Indonesia Presidency ini. Harapannya seperti itu, Mbak Arta, ini akan menjadi penguat dari global movement yang selama ini sudah dikampanyekan dari semua sudut negara, dari yang sampaikan Pak Iwan tadi, dari seluruh benua. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi satu kesatuan dan menjadikan Indonesia sebagai corong dari semua nilai-nilai yang kita bangun bersama melalui G20 ini. Baik, Pak Zaki, apa yang akan dilakukan UNESCO untuk mendukung 4 agenda prioritas Education Working Group agar hasil dari pembahasan Education Working Group ini membawa kemanfaatan bagi masyarakat dunia, khususnya di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih Mbak Artan. UNESCO tentu pertama memastikan bahwa 4 prioritas isu-isu yang dibahas atau kesepakatan yang diangkat dalam G20 Indonesia Presidency ini akan disampaikan kembali ke forum-forum UNESCO. Seperti kita tahu, UNESCO memiliki forum-forum tingkat tinggi, ada ministerial forum, kemudian ada thematic forum yang apakah itu World Conference ataupun itu Global Conference, dan ini akan menjadi informasi yang sangat tepat untuk kita share kepada negara-negara anggota UNESCO yang bukan merupakan bagian dari anggota G20, sehingga mereka juga mendapatkan manfaat dari kesepakatan yang dibuat. Kemudian yang kedua, tentu UNESCO juga karena isu-isu utama yang diangkat dalam G20 ini, Education Working Group ini, tentu UNESCO berharap ini juga akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program-program UNESCO ke depannya. Tentu kita melihat bahwa memang Indonesia ada di presidensi tahun 2022 ini, tetapi dampak ke depannya untuk pendidikan itu kan tidak hanya sampai dengan 2022. Yang kita harapkan adalah sustainable impact dari G20 Education Working Group ini sampai ke depannya. Dan ini UNESCO berusaha untuk mengawal isu-isu ini, 4 prioritas utama ini, sehingga akan menjadikan ini dikembangkan atau diadopsi oleh negara-negara yang lainnya. Dan yang tentu yang paling penting lagi, seperti kita ketahui bahwa ini G20 dan UNESCO memiliki negara-negara anggota UNESCO yang jumlahnya juga di atas 130, tentu kita berharap negara-negara anggota ini juga bisa memperdalam kembali, bisa mensinergikan kembali kesepakatan G20 Education Working Group ini, baik dalam pengambilan kebijakan dalam pendidikan, kemudian juga dalam strategi-strategi dalam pelaksanaan program-program pendidikan, ataupun dalam mendesain bagaimana keterlibatan semua stakeholders, pemangku kepentingan, untuk bahu-membahu sehingga solidaritas pendidikan di seluruh dunia ini bisa terbangun. Jadi itu Mbak Arta kira-kira yang memang saat ini yang memang bisa UNESCO lakukan, yang saya garis bawahi bahwa kita akan menjadikan ini sebagai global discourse, ya. Jadi tidak hanya didiskusikan sampai 2022 ini, tapi akan tetap berkelanjutan di momen-momen di tahun-tahun berikutnya. Baik, terima kasih Pak Zaki. Terakhir saya akan ke Mbak Dila Amran sebagai tim strategi komunikasi kantor staf Presiden. Mbak Dila, satu pertanyaan nih Mbak Dila. Peran apa yang diharapkan dari masyarakat untuk mendukung presidensi G20 Indonesia dan juga Education Working Group? Baik, terima kasih Arta. Saya mau mengutip tadi Pak Iwan bilang, reimajinasi ekosistem pendidikan, nggak cuma di Indonesia tapi di global. Ini yang sedang kita lakukan semua bersama. Jadi semua lapisan tuh pasti punya peran. Saya kebayang akademisi bikin kajian untuk gimana nanti masa depan pendidikan kita seperti apa, masa depan ketenaga kerjaan kita seperti apa. Jadi
pemerintah bisa bikin kebijakan yang tepat untuk menjawab tantangan-tantangan yang akan hadir di depan nantinya. Tadi Pak Anwar juga udah menyebut ada BLK yang dikelola oleh masyarakat atau pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh masyarakat. Menurut saya di situ pasti itu gudang cerita baik, lesson learn yang bisa sebenarnya sama pemerintah dibagikan, sama pemerintah juga diimplementasikan, dan sama jaringan yang bikin pelatihan juga jadi penting juga buat mereka gitu. Terus dari komunitas penggiat pendidikan, komunitas sosial, itu juga bisa menyuarakan aspirasi. Nggak mesti lewat kanal G20 gitu ya. Maksudnya G20 ini kan memang meeting state actors gitu ya. Di luar itu kita punya Y20, kita punya kalau nggak salah ada Labor 20, ada banyak sekali engagement groups, itu semuanya mengkanalkan aspirasi dari grassroots, terutama Civil 20. Itu dipetakan di grassroots seperti apa, lalu dimasukkan nanti di bulan Juli juga difinalkan menjadi komunike, sehingga nanti masuk ke November. Jadi komunike bersama 20 negara, sekitar 19 negara invitees, dan lembaga-lembaga internasional. Nih kasarnya G20 kali ini banyak yang bilang kayak yang ikut meetingnya tuh udah di luar negara G20 nih, udah hampir almost semua dunia nih, satu dunia ikut gitu. Jadi bayangin kalau misalnya cerita-cerita baik tadi nyampe ke komunika-komunika di atas tadi dari research yang study yang akan kita publish juga sebagai G20 gitu ya. Bayangkan kalau ada satu cerita baik dari Indonesia, misalnya dari Wonosobo gitu, yang juga dilakukan di Nairobi ternyata. Teman di Nairobi ngeliat, baca, wah itu bagus ya, kita coba terapin, lalu terjadi kerjasama gitu. Kerjasama bilateral yang tadi Pak Iwan juga udah list dari itu, saya yakin nggak berhenti sampai situ, ini baru bulan Maret, nih kita presidensi sampai November gitu. Banyak sekali yang bisa kita lakukan bersama. Nah, ini banyak opportunity buat teman-teman nggak cuma di state actors gitu, nggak cuma di pemerintah, tapi di non-state actors yang kayak tadi dari UNESCO juga akan mengeluarkan gitu. Nih peran non-state actors nih masif banget. Jadi ketika berperan aktif, ngikutin isu-isu yang dibahas di G20, lalu mendiskusikan dengan jaringannya gitu ya, dengan komunitasnya, itu akan terus bikin body of knowledge yang cukup yang makin besar gitu mengenai bagaimana kita reimajinasi pendidikan di dunia, ekosistem pendidikan di dunia. Nah, itu lama-lama kita akan semakin kaya kan pengetahuannya untuk menjawab tantangan global. Lagi diskusi, ketemu teman, bikin jaringan baru. Saya tadi senang banget, sekat-sekat sektoral udah hilang nih, gara-gara kita semua kompak nih di pemerintahan. Itu salah satu isu yang besar juga di dalam pemerintahan gitu kan, gara-gara G20. Benar, saya pertama kali ketemu Pak Iwan gara-gara ngobrol G20 gitu, sebelumnya belum pernah. Itu banyak sekali terjadi. Nah, kebayang itu nggak cuma terjadi di pemerintah, terjadinya di komunitas, akademisi yang tadinya nggak pernah ngobrol. Mungkin teman-teman di dunia ketenaga kerjaan mungkin sebelumnya belum pernah tuh ngobrol sama teknologi digital atau sama teman-teman pendidikan, sekarang jadi ngobrol. Ini jadi bikin jaringan. Ketika jaringan domestik ada, jaringan internasional makin kuat dengan kerjasama tadi, semua pihak baik komunitas, swasta, pendidik, guru, dosen, itu banyak sekali opportunity yang bisa kita ambil untuk benar-benar contributing in reimagining education ecosystem gitu. Jadi itu yang kita harapkan, ini hasil konkret yang diharapkan oleh Presiden nih untuk menggunakan jaringan yang ada yang akhirnya bisa menjawab tantangan global, sehingga terjadilah tadi global movement, terjadi national movement di domestik maupun di internasional. Akhirnya dari Indonesia, dunia pendidikan kita pulih dan bangkit bersama. Kebayang nggak itu semua dilakukan di Indonesia loh, pusatnya di Indonesia gitu. Kalau nggak bangga sih, aku juga bingung sih gitu. Itu udah momennya nggak ada lagi gitu. Ini 20 tahun lagi nih baru kejadian. Jadi sekarang saatnya semua pihak ikutin isu-isunya, dengerin, ngobrol sama semua teman mengenai isu-isunya, suarakan aspirasinya, mau melalui engagement group, melalui G20, melalui medsos, media, suarakan. Terutama saya yakin banyak akademisi yang punya banyak ide bagus, inovasi dan terobosan.
suarakan di semua media dalam kerangka pemulihan dunia pendidikan kita, kebangkitan ekosistem pendidikan. Saya yakin ada seseorang di luar sana yang nangkep inovasinya, terobosannya, akhirnya diimplementasikan, lalu kita sama-sama satu dunia dari Indonesia kita pulih bersama. Kurang lebih begitu, Mbak Arta. Baik, terima kasih Mbak Dila, menarik sekali nih penjelasannya, juga sekaligus menutup sesi diskusi kita yang kedua di sore hari ini.